ya. Oke, ya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas IPA. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Nah, pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar mengenai sesuatu yang baru ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, Bu. baik. Nah, sebelumnya pada pertemuan kemarin, sebelum kita mulai belajar, pada pembelajaran IPA kali ini ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu, oke? Untuk berdoa kali ini, Ibu akan pimpin doanya terlebih dahulu ya anak-anak, oke? Berdoa dimulai. Selesai, baik. Nah, mungkin pada pertemuan minggu kemarin, Ibu telah memberikan petunjuk bahwa kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum yang berhubungan dengan kalor. Nah, sebelum kita memulai praktikum, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai apa yang sudah kalian baca yang telah Ibu minta pada minggu kemarin. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan apa sih itu kalor? Nah, ada yang sudah membaca pengertian kalor atau konsep kalor itu sendiri? Kira-kira apa ya kalor itu? Ada Ibu saya. Oke, Dudu, apa nih? Apa nih yang kamu baca? Kalor itu panas, Ibu, atau mungkin lebih bahasa lebih ininya itu perpindahan energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, Ibu. Oh, baik, Dudu. Oke, ada yang lain ingin menambahkan? Setuju sama Dudu, Bu. Panas. Iya, setuju banget Ibu juga ya. Jadi, jawaban Dudu memang sudah tepat. Kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah ataupun panas yang berpindah dan dapat juga berpindah. Nah, kalor ini memiliki satuan yaitu joule. Oke, next. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Belum kelihatan, Ibu. Oh, baiklah. Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum, Ibu. Oke, tunggu sebentar. Oke, Sudah, seperti Ibu. ini saja ya. Oke, Ibu ada pertanyaan tambahan. Kira-kira bagaimana ya pengaruh kalor terhadap suhu zat? Karena minggu kemarin kalian telah mengenal perubahan wujud dari cair, padat, dan gas. Sekarang kira-kira bagaimana ya pengaruh kalor terhadap suhu zat? Jika kita lihat ilustrasi air panas, ditambah es batu menghasilkan air hangat. Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Coba, Bu. Baik, Melvika, bagaimana nih kira-kira? Kayaknya kalau dikasih panas, suhunya bakal naik ya, Bu? Nah, kira-kira ketika suhunya ditambah, maka suhunya akan naik. Jadi, kalor itu, jika benda itu jika menyerap kalor atau menerima kalor, suhunya akan naik. Lalu bagaimana jika suatu zat melepas kalor? Kira-kira suhunya bagaimana? Suhunya turun, Bu. Bakal turun, Ibu. Yes, kalian memang sudah rajin ya membaca. Nah, next, kita akan melihat satu gambar. Kira-kira nih ada gambar. Perhatikan Belum gambar. pindah, Ibu. Oke, maaf ya. Nah, kira-kira dari gambar ini apa yang terbayang oleh kalian jika dikaitkan dengan konsep kalor? Proses perpindahan kalor tanpa perantara, Bu. Wow, ternyata udah ada yang bisa menjawab ya. Nah, di sini memang ada perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalornya pun bisa terjadi melalui perantara ataupun tidak ya. Nah, untuk menyelidiki perpindahan kalor, di sini kita akan menjawab pertanyaan ini. Kira-kira tahukah kalian bagaimana kalor dapat berpindah? Lalu bagaimana nih cara perpindahan kalor tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan melakukan sebuah praktikum ya. Nah, apakah berpindah slide-nya? Belum, Ibu. Oke.
Nah, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, kita akan melakukan sebuah praktikum yang terdiri dari 3 aktivitas. Nah, aktivitasnya itu terdiri dari materi yang berhubungan dengan kalor. Oke. Nah, di sini alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah alat-alat yang berada belum berpindah, Ibu. Di sini sudah berpindah ya? Sudah, Ibu. Oke. Alat-alat yang digunakan yaitu alat-alat yang sudah tersedia di laboratorium. Nah, ataupun di rumah masing-masing. Jadi, kalian bisa memodifikasi perpindahan kalor ini di rumah masing-masing. Nah, di sini Ibu kedatangan guru tamu dari sekolah yang jauh di sana, dan guru tersebut membuat sebuah inovasi yang sangat keren ya menurut Ibu. Nah, guru tersebut membuat sebuah alat yang disebut Arduino ataupun sensor panas. Nah, alat ini kita akan gunakan untuk mendeteksi adanya kenaikan suhu ataupun tidak pada suatu zat. Nah, Arduino ini kira-kira kalian pernah mendengar nggak anak-anak tentang Arduino? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira Nadia, Iya. apa yang terbayang ketika mendengar kata Arduino? Keren. Terus kita bisa bikin robot-robot gitu pakai Arduino. Wow. Nah, kita memang belum pernah mempelajari Arduino, namun setelah praktikum ini diharapkan kita belajar mengenai konsep Arduino dengan guru tamu kita ya. Nanti Ibu akan memperkenalkannya. Nah, Iya, Ibu. Arduino ini kurang lebih adalah kit elektronik yang merupakan papan rangkaian yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang dapat kita modifikasi. Nah, komponen ini dapat menghasilkan output yang diprogramkan oleh kita sendiri. Nah, di sini program Arduino-nya itu memprogram untuk mendeteksi suhu pada suatu zat, ya, ada atau tidaknya kenaikan suhu. Oke. Nah, sebelumnya setelah Ibu sudah bilang jika ada guru tamu. Oke, sekarang Ibu akan memperkenalkan guru tamunya bernama Ibu Balgis. Oke, selamat pagi Bu Balgis. Selamat pagi Ibu Syifa. Oke, nah di sini kita akan langsung melakukan praktikum untuk Ibu Balgis. Kita persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Syifa. Jadi, anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan melaksanakan sebuah praktikum untuk mempelajari melalui apa saja sih kalor itu bisa berpindah seperti itu. Oke, nah untuk percobaan yang pertama, di sini Ibu akan memperlihatkan settingnya terlebih dahulu. Jadi di sini Ibu menggunakan tiang statif ya. Statif ini disambungkan ke penyeimbang. Kemudian di statif ini Ibu menggantungkan 2 benda. Yang pertama ini adalah untuk sensor panas yang terhubung ke Arduino. Kalian bisa lihat ya, di kamera Ibu yang kedua itu ada layar LCD yang menunjukkan suhunya yang ditunjukkan oleh sensor panas ini. Nah, kemudian yang kedua, Ibu juga menggantungkan sebuah solder. Nah, anak-anak di sini udah pernah lihat solder belum sebelumnya? Ibu. Udah pernah ya? Sudah. Ya, nah, waktu itu dipakai buat apa, Duh? Atau ngelihat aja? Buat manasin, Ibu. Nah, betul ya. Itu adalah hal yang sangat penting juga yang jadi berkaitan dengan praktikum kali ini. Jadi, hari ini kita akan menggunakan solder sebagai sumber panas. Kemudian, untuk sensor panas ini kita akan gunakan untuk mendeteksi suhu yang terdeteksi seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan 2 benda di sini. Yang pertama adalah sebuah lempeng yang terbuat dari aluminium. Ibu di sini jepit menggunakan jepitan. Kalian bisa temukan jepitan ini di kit mekanik. Kemudian yang kedua Ibu menggunakan ini. Ini adalah stik es krim. Nah, seperti itu. Kemudian ini Ibu buat bentuk agak kotak seperti ini adalah sebagai tempat untuk dari solder dan juga dari sensor panasnya. Oke. Panjangnya ini Ibu buat sama, sekitar 8,5 cm.
Seperti itu ya. Nah, terlebih dahulu awal-awalnya sebelum kita masuk ke praktikum, kita akan mengetes terlebih dahulu suhu awal dari masing-masing benda. Di sini, benda stik es krim dan juga lempeng besi mewakili benda padat ya, zat benda padat. Katanya Miss Syifa kan minggu lalu udah pernah belajar mengenai bentuk-bentuk zat. Ada yang padat, ada yang cair, dan juga ada apa satu lagi? Yang gas, Ibu. Nah, bentar. Oke, mulai kita naikin dulu ya soldernya. Karena kita akan mengetes suhu dari lempengannya. Oke, Ibu turunkan sedikit. Nah, ini kita tunggu dulu, pastikan bagian sensornya itu mengenai lempeng. Kemudian kita tunggu beberapa saat ya, sampai temperatur sudah bisa membacanya. Nah, di sini temperaturnya sudah ada 2 jenis skala ya, dalam 2 skala. Yang pertama dalam Celcius dan yang kedua itu dalam Fahrenheit. Nah, ini Fahrenheit-nya tadi kepotong ya. Seperti itu. Oke, sudah cukup waktunya untuk mengecek suhu awal. Kalian silakan dituliskan di LKPD masing-masing. Suhu awalnya adalah 30,5 derajat Celcius. Dan pada kolom Fahrenheit-nya itu adalah 86,90 derajat Fahrenheit. Oke. Kalau sudah, sekarang Ibu akan kenakan solder pada salah satu ujungnya. Jadi ini ada 2 ujung, yang kiri kita sambungkan dengan sensor, yang kanan akan kita sambungkan dengan solder. Oke? Nanti setelahnya kita akan tunggu selama beberapa menit, 2 menit tepatnya, untuk melihat apa ada atau tidak kenaikan suhu yang terjadi ya. Apakah panas yang disampaikan oleh solder ini tertransfer melalui benda padat berupa lempengan aluminium. Oke, kita tunggu. Oke, sambil kita tunggu, kalian bisa melihat ke temperaturnya ya, kenaikan temperatur. Nah, belum sampai 30 detik sudah naik 0,5 derajat Celcius. Sudah naik 1. Langsung dicatat ya anak-anak dalam LKPD-nya perubahan kenaikan suhunya. Iya, Ibu. Kita masih tunggu sekitar 30 detik lagi. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Miss Syifa, apakah sudah 2 menit? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Alhamdulillah. Sekarang kita akan naikkan kembali untuk soldernya. Kita angkat dulu soldernya. Kalian harus hati-hati ya solder ini karena dia panas. Nah, sebetulnya sistem kerja solder sendiri itu dia menggunakan hal yang sama loh. Karena panasnya itu ditransfer melalui besi juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita akan biarkan dulu sensor panasnya menuju ke suhu normal. Oke, biarkan turun dulu. Kita tunggu beberapa saat ya. Sampai menjadi Kenapa suhu sih ruangan Bu Bagir harus diubah dulu soldernya ke suhu awal lagi? Oh, enggak Bu Syifa, karena ini soldernya itu dia sudah dari tadi Ibu panaskan, jadi dia akan stay seperti itu. Ketika sudah mencapai 5 menit dipanaskan itu sudah tidak ada kenaikan lagi seperti itu. Jadi tepat. Solder ini kuatnya adalah 40 watt. Oke, sekarang kita boleh lanjut ya Bu Syifa ya, ke benda yang kedua. Benda zat padat yang kedua berupa stik es krim. Jadi sebetulnya stik es krim ini terbuat dari kayu, ya. Kalau yang tadi basisnya adalah metal, kalau yang kedua ini basisnya adalah kayu. Oke, apakah kalau lewat kayu terjadi perubahan suhu juga atau tidak? Kita akan simak. Oke, pertama-tama kita akan cek suhu awal dari kayu atau stik es krim.
Baik, kita tunggu dulu. Oke, suhunya menunjukkan 32 derajat Celcius atau 89,6 derajat Fahrenheit. Oh ya, ini turun ya. Jadi ternyata suhu awalnya adalah 31,50. Sama seperti yang tadi sebelumnya, sama seperti besi lempengan yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan turunkan lagi soldernya. Ibu akan fokuskan kepada gambar ya. Bentar. Oke. Nah, setelah dipastikan, kita akan tunggu lagi beberapa saat. Oke, kita tunggu ya. Sambil nunggu, boleh sambil ngobrol, boleh sambil ada yang mau tanyakan, boleh. Dan sambil disimak dan dibaca juga ya LKPD-nya anak-anak. Jadi ketika Bu Bagis demonstrasi, kalian bisa langsung mengisi kolom yang ada di LKPD. Baik, Ibu. Baik. Ternyata setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada kenaikan suhu yang terdeteksi oleh sensor panas ya. Jadi ternyata untuk kayu seukuran 8,5 cm ini dalam waktu 2 menit tidak bisa menghantarkan panas yang diberikan oleh solder seperti itu. Oke, jelas ya? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dulu mungkin ya, ini Siva. Iya, jadi kita akan melakukan praktikum lalu diskusi langsung mengenai praktikum sebelumnya per aktivitas. Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Baik anak-anak, silahkan kalian buka LKPD-nya di halaman 3. Ada tentang pertanyaan mengenai perpindahan kalor untuk aktivitas yang pertama. Baik. Nah, oke. Di sini Ibu sedang membuka ya, membuka terlebih dahulu LKPD-nya. Ya baik. Pertanyaan pertama ya, berdasarkan praktikum aktivitas pertama, kira-kira apa perubahan yang terjadi pada plat logam setelah dipanaskan? Ayo anak-anak, ini adalah pertanyaan yang jawabannya pendek-pendek. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Dudu. Terjadinya perubahan suhu, Ibu. Baik, benar sekali. Tadi terlihat di layar Arduino terjadi perubahan suhu untuk plat logam dari 31 derajat Celcius menjadi 33. dalam waktu 2 menit. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana kondisi partikel benda, apakah tetap atau ikut berpindah setelah terjadi perubahan suhu tersebut? Kira-kira bagaimana kondisi partikelnya? Partikel bendanya tetap, Ibu, dan tidak ada perpindahan. Oke, benar sekali. Jadi hanya kalornya yang berpindah, namun partikelnya tetap atau tidak berpindah. Selanjutnya nomor 3, disebut apakah perpindahan kalor pada aktivitas yang pertama? Kira-kira setelah kalian membaca buku minggu kemarin, disebut apakah peristiwa tersebut? Peristiwa konduksi mungkin, Ibu. Nah, 100 untuk Dudu. Ayo anak-anak yang lain, jangan kalah sama Dudu ya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, sebutkan benda-benda lainnya nih yang dapat merambatkan kalor dengan cara konduksi. Kira-kira apa saja ya? Baja, Bu. Wow, benar Melvika. Yang lain? Tembaga, Bu. Oke, nah jadi benda-benda yang terbuat dari logam dapat menghantarkan
kalor dengan baik. Nah, selanjutnya nih berkaitan dengan nomor 4, disebut apakah zat yang mudah menghantarkan kalor? Masih ingat? Nomor 5. Konduktor, Bu. Konduktor, Bu. Oke, benar sekali ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah terjadi perubahan suhu pada stik ice cream ketika dipanaskan? Selanjutnya, mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Stik es krimnya tidak ada perubahan suhu, Ibu, karena sifatnya kan isolator, yaitu tidak bisa menghantarkan panas. Wow, benar sekali Dunu. Jadi, tidak ada perubahan suhu ketika kita uji coba pada layar Arduino, suhunya tetap sama, yaitu 31 derajat Celcius. Nah, zat yang tidak bisa menghantarkan kalor tersebut disebut dengan isolator ya. Baik, Bu Bagis, mungkin cukup untuk diskusi aktivitas pertama. Kita lanjutkan ya ke aktivitas kedua. Ya. Oke, siap. Oke. Nah, untuk aktivitas yang kedua ini, tadi kan kita udah coba zat padat ya. Ternyata, berdasarkan kalian dari diskusi juga, ternyata panas itu dapat dihantarkan melalui zat padat. Tapi tidak semua zat padat, melainkan hanya beberapa zat padat saja yang bersifat konduktor, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, kita akan melihat apakah zat cair di sini dapat menjadi media penghantar panas atau tidak. Nah, di sini Ibu menggunakan air ya, Aquades. Aquades ini kira-kira 300 ml. Kemudian Ibu simpan, ditambahkan ke sini pewarna makanan, warna merah. Nah, ini merahnya red Ferrari. Merah cabai ya. Nah, kemudian kita akan melihat apakah air ini dapat menghantarkan panas atau tidak. Sebelumnya Ibu akan kenalkan dulu nih alat-alat yang Ibu gunakan. Di sini Ibu menggunakan beaker berukuran 1000 ml. Ya, beaker itu yang ini. Kemudian di sini ada wire gauze. Ini ada wire gauze. Kemudian di bawahnya adalah tripod. Dan yang terakhir, Ibu menggunakan pembakar spiritus. Jadi ini kayak kompor kalau kalian lihat di rumah. Cuman dia lebih kecil. Dan adanya di lab. Ibu juga masih menggunakan statif ya untuk menggantungkan sensor panasnya. Dan juga balok pendukung ini. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu mengecek suhu awal dari air tersebut. Oke. Siap-siap ya KPD-nya, kalian harus mencatat nih suhu awal dari air tersebut. Oke. Diturunin sedikit dulu ya. Bagis, bisa dibenarkan layar Arduino-nya bergeser ya sepertinya. Oh iya Bu, sebentar. Sudah jelas? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke. Udah ya. Nih, apakah terlihat? Sudah, Ibu. Suhu awalnya berapa itu ya? 20 derajat Celcius. 29, Ibu. 29 derajat Oke, Celcius. betul. Oke, betul. Coba Nadia bisa dibantu sebut juga kalau dalam Fahrenheit berapa ya? 184,20 Fahrenheit. Oke, good job. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memulai untuk memanaskan air ini ya. Dan kalian itu silahkan selain mengamati ada atau tidaknya perpindahan suhu, silahkan kalian juga amati. Jadi air ini kan adalah sekumpulan partikel ya. Nah, kalian coba lihat apakah partikelnya ikut bergerak atau tidak selama eksperimen ini. Oke? Nah, Ibu akan zoom. Harusnya ini tuh baiknya dalam eye level ya, jadi setara mata kita sama air ini. Tapi kalau misalnya karena susah, nggak apa-apa. Nanti akan Ibu jelaskan juga dari sini seperti apa kelihatannya. Oke, yang pertama kita akan nyalakan dulu. Nih, ini kalian bisa putar untuk menaikkan sumbunya. Kemudian gunakan korek atau sumber api lainnya. Oke,
Pertama-tama, biar kita bisa lihat dulu pergerakan, ada atau tidaknya pergerakan dari air, kita akan mulai dengan api yang kecil aja dulu ya. Nah, kalau apinya kecil berarti kalian turunin. Turuninnya berarti berlawanan dengan arah putar jarum jam. Oke, kita masukkan, disimpan di bawahnya. Oke, kita tunggu sama ya, sekitar 2 menit. Nah, di sini udah mulai embun, dan yang Ibu perhatikan adalah, nah, udah mulai naik tuh. Ibu izin bawa kameranya ya. Kalau kalian perhatikan, di situ kalian bisa lihat airnya itu dia naik perlahan-perlahan. Air yang dari bawah. Nah, tadi kan asalnya diem tuh pewarnanya. Nah, sekarang pewarnanya ternyata bercampur secara otomatis loh. Gitu. Temperaturnya juga naik ya, Bu? Oh iya, betul. Temperaturnya juga sudah naik ya? Sudah. Jadi 29,50. Nah, kita masih tunggu ya, Nadia. Kira-kira nanti naiknya bakal bisa sampai berapa ya dalam 2 menit? Oke, kita akan buat airnya agak lebih besar. Apinya lebih besar ya? Iya, Ibu. Oke. Sudah naik kembali ya, Bu Balgi, suhunya. Iya. Sudah Dicatat sampai ya anak-anak 30,4. dalam LKPD perubahan suhunya dalam Celcius dan juga Fahrenheit. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sudah dicatat dalam 2 menit, sudah ya? Sudah 2 menit? Sudah, Ibu. Kita akan matikan dulu apinya. Cara mematikan apinya adalah kalian keluarkan terlebih dahulu, kemudian kalian kecilin, kemudian tutup dengan tutup yang udah tersedia di sini. Sebentar. Sangat mudah dan aman ya, Bu Balgis, untuk dilakukan anak-anak. Iya dong, aman dong. Harus. Iya. Safety is number 1. Jadi nanti ketika kalian mendapat kesempatan praktikum di rumah, percobaan ini sangat mudah dan juga sangat aman untuk dilakukan ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan diskusikan dulu ya, Bu. Iya, baik. Sama Ibu Syifa. Oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi untuk aktivitas yang kedua. Oke, bisa diperlihatkan kembali, Dudu? Baik, Ibu. Oke. Yang ke bawah. Oke. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh kalian. Yang pertama di sini ada sebuah kotak. Anak-anak perlu untuk menggambar partikel perpindahan zat yang ditandai oleh pewarna tadi. Nah, nanti kalian bisa kumpulkan gambarnya. Selanjutnya, pertanyaan pertama. Apa perubahan yang terjadi pada air yang dipanaskan dengan spiritus? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kira-kira apa nih perubahan yang terjadi? Terjadi kenaikan suhu, Bu. Nah, betul sekali Nadia, sudah sangat jelas ya jawabannya dari praktikum ini. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana kondisi partikel benda setelah terjadi perubahan suhu tersebut? Kira-kira partikelnya seperti apa? Ikut berpindah, Ibu. Nah, sudah sangat jelas ya. Jadi,
akibat perubahan suhu karena adanya perpindahan kalor, pada praktikum sebelumnya terjadi perpindahan partikel yang diikuti perpindahan partikel. Jadi perpindahan partikelnya itu ditandai dengan pewarna yang naik menuju ke atas. Oke, selanjutnya nomor 3. Disebut apakah nih kira-kira perpindahan kalor pada percobaan di atas yang menyertakan perpindahan dengan partikelnya? Konveksi, Bu. Oke, bagus sekali Suci. Selanjutnya yang terakhir, mengapa air yang sudah panas dapat berpindah ke atas? Kira-kira siapa yang bisa menganalisis? Mengapa air yang panas berpindah ke atas? Saya Ibu. Oke, Dudu. Ketika air dipanaskan itu air memuai dan akan lebih ringan sehingga air yang panas itu akan naik ke permukaan. Terus Ibu, air yang dinginnya akan mengendap ke bawah. Tetapi lama-kelamaan nanti air yang dingin dan yang panas akan menjadi hangat dengan sendirinya. Mungkin kayak gitu Ibu. Benar sekali. Jadi air yang panas akan naik ke atas karena beratnya lebih ringan dan yang bagian bawah akan kosong, akan terisi oleh air yang suhunya lebih tinggi ya. Selanjutnya nomor 5. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apa saja sih fenomena perpindahan kalor secara konveksi? Coba Ibu ingin per orang ada yang menyebutkan satu saja minimal contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konveksi. AC kali ya, Bu? AC, nah AC juga bisa karena ada perpindahan kalor disertai dengan partikel udara yang berpindah. Selanjutnya apa lagi? Ada yang mau menjawab lagi? Banyak kalau sebenarnya contoh konveksi itu. Angin darat sama angin laut, Ibu. Oke, benar sekali ya. Contoh angin darat dan angin laut. Ya, selanjutnya juga banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Selanjutnya, kita akan mulai langsung ke aktivitas 3 atau aktivitas yang terakhir. Nah, ini praktikum yang sangat berbeda dari kedua praktikum tersebut. Tadi, kedua praktikum itu menekankan perpindahan kalor melalui perantara keduanya. Namun, yang membedakan itu perpindahannya partikelnya ikut berpindah atau tidak. Nah, sekarang kita akan menyimak praktikum yang ketiga. Oke, silahkan Bu Bagis. Baik, terima kasih Bu Syifa. Jadi di sini Bu Bagi sudah memiliki sebuah sistem yang akan kita vakum. Nah, ini dia. Apa sih Ibu itu artinya vakum? Jadi vakum itu adalah keadaan di mana tidak ada media. Jadi tidak ada gas, tidak ada padat, tidak ada juga cairan seperti itu. Nah, kemudian di sini Ibu pakai apa aja sih Bu? Di sini Ibu masih pakai tiang statif ya. Tiang statifnya ini Ibu pakai untuk menggantungkan suhu, sensor suhu, dan juga ini di atasnya ada satu lagi. Nah, kalian pada tahu kan ini adalah dispenser ya, biasanya suka diganti untuk dispenser untuk air. Nah, ternyata kita bisa menggunakan ini untuk memvakumkan suatu benda atau keadaan seperti itu. Nah, di sini Ibu sudah modifikasi sehingga nanti ketika dia menarik udara yang ada di dalamnya, awalnya kan sini ada udara kan, nanti setelah itu selama 1 menit, kemudian udaranya itu tidak akan kembali masuk lagi, seperti itu. Nah, kemudian di toples ini, Ibu ada 3 lubang. Yang pertama itu lubang untuk solder, yang kedua untuk suhunya, yang ketiga itu untuk tadi ya, untuk memvakum udara di dalamnya. Seperti itu. Dan di sini Ibu buat rapat ya, sudah Ibu lem. Nah, selanjutnya untuk praktikum kali ini, Ibu akan menggunakan 1 menit untuk memvakum udara yang ada di dalamnya. Kemudian, Ibu juga akan membutuhkan tambahan waktu 1 menit untuk memanaskan solder. Dan selanjutnya baru kita bisa mulai penelitian atau identifikasi terhadap suhu awal dan suhu akhirnya. Seperti itu. Oke? Suhunya sudah aman ya? Tidak ada masalah. Nah, sekarang kita bisa mulai dulu untuk vakum ya. Setelah vakum, baru kita akan melihat suhu awal. Oke, Ibu fokuskan kepada bendanya saja.
Butuh berapa lama Bu Bagis untuk kira-kira memvakum jar berukuran 600 ml itu kurang lebih? Nah, untuk 600 ml aja, Ibu tuh paling sudah coba di Aqua, itu membutuhkan waktu hanya kurang lebih 30 detik sebetulnya. Tapi di sini karena media luarnya itu adalah kaca ya, bukan plastik, jadi Ibu akan memastikan aja menggunakan waktu yang lebih maksimal, yaitu 1 menit. Seperti itu Ibu suka. Oke. Nah, kita bisa lihat tuh suhu awalnya berapa ya? 30,50 derajat Celcius. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu sudah barusan sambungkan solder dengan listrik ya. Jadi kita akan mulai nih dipanasin soldernya. Kita tunggu dulu ya. Karena solder ini membutuhkan waktu untuk panas gitu. Waktunya agak lebih lambat karena wattnya juga kecil ya, hanya 40. Sambil dicatat Tadi ya, ngobrolin- seperti biasa anak-anak. Iya, Ibu. Tadi ngobrolin tentang AC nih, salah satu contoh yang disebutkan sama siapa tadi ya, Bu? Mas Zahra ya? Melvika. Melvika ya? Melvika, iya. Oh, Melvika. Iya, nah itu sebetulnya salah satu alasan kenapa AC itu disimpannya di atas. Karena udara yang dingin itu cenderung turun. Sedangkan udara yang panas itu cenderung naik. Makanya kenapa di Indonesia ini AC taruhnya di atas. Jarang-jarang ya AC di bawah nyembur ke atas gitu kan. Tapi sebaliknya kalau kalian nanti main atau kalian lihat juga di video, kalau kalian lihat itu pemanas ruangan itu biasanya disimpan di bawah karena tadi tendensi untuk udara yang panas itu biasanya dia menguapnya ke atas gitu, bukan turun ke bawah. Jadi karena itu posisi menentukan prestasi ya. Iya, setuju Bagis. Oh iya, ini udah kira-kira 1 menit setengah sudah ada kenaikan ternyata. Tadi awalnya 30,50 derajat Celcius, sekarang sudah 33. 34 derajat ya. Celcius. Iya, seperti itu. Ini jarak antara solder dan juga sensor pemanas itu adalah kira-kira 3 cm ya. Iya. Jadi wajar cukup dia dekat ya. lebih cepat karena jaraknya juga lebih dekat dibandingkan tadi air dan juga jarak dari zat padat seperti itu. Oke, sudah bisa dilihat ya, ternyata ada kenaikan suhu gitu. Selanjutnya, berarti kita akan bisa langsung diskusi lagi nih, Bu Syifa. Coba tolong dibantu share screen LKPD-nya ya, Bu. Baik. Oke, bisa dibantu Dudu untuk melihat kembali LKPD-nya mengenai aktivitas yang ketiga. Oke, di sini Ibu hanya memiliki 3 pertanyaan. Baik, yang pertama nih, berdasarkan praktikum, apa perubahan yang terjadi yang terlihat melalui sensor panas ketika didekatkan dengan solder? Suhunya naik, Bu. Oke, jadi memang benar ya, ketika ada perpindahan kalor, salah satu indikatornya yaitu perubahan suhu. Baik Nadia, terima kasih. Selanjutnya nomor 2, apakah dibutuhkan pelantara atau media dalam mengalirkan kalor dari sumber kalor menuju sensor panas berdasarkan praktikum di atas? Kira-kira dibutuhkan atau tidak? Tidak, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi, kita membuat ruangan vakum itu hanya untuk indikator bahwa tidak adanya pelantara atau media dalam praktikum di atas. Nah, kira-kira disebut apakah ya praktikum di atas itu jika perpindahan kalornya tanpa melalui media? Radiasi, Bu. Radiasi, Bu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya yang terakhir, apabila hal tersebut diterapkan di alam, apa saja contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari? Coba ada yang bisa menyebutkan?
Matahari. Ya, Bu. Nah, matahari. Selanjutnya, Mengeringkan matahari baju. ketika menyinari bumi. Kalau kita Ya. duduk di dekat ini api unggun, rasa Oke, panas. terasa panas. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya banyak sekali ya contoh yang lainnya seperti ketika menetaskan telur unggas dengan lampu. Nah, itu juga salah satu perpindahan kalor tanpa melalui media. Lalu ketika kalian berjemur atau ketika kalian mencuci baju. Nah, pakaian tersebut akan cepat kering karena adanya radiasi. Namun, radiasi itu tidak membutuhkan pelantara untuk perpindahan kalornya ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu maaf bertanya, kalau api unggun itu radiasi ya atau konveksi ya, Bu? Oke, baik. Nah, api unggun itu ketika kita berada di dekat api unggun dan kita merasa hangat, itu termasuk radiasi. Karena kita asumsikan tidak ada pelantara atau udara ataupun gas sebagai media yang membuat partikelnya berpindah. Jadi api unggun itu kita asumsikan kita kesimpulkan sebagai radiasi. Nah, jika ada partikel yang berpindah, nah itu kita simpulkan sebagai konveksi seperti itu. Jadi kita harus membedakan ya mana konveksi dan radiasi. Makasih, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Mumpung masih ada Ibu Balgis, karena minggu depan Bu Balgis sudah tidak ada di kelas IPA kita lagi ya. Mohon maaf. Saking sibuknya ya, Bu. Iya, karena Kemana, Bu? Bu Balgis ini guru yang selalu berinovasi. Nah, contoh inovasinya itu Arduino ini. Ini adalah Arduino yang diciptakannya untuk memudahkan kita dalam melakukan praktikum khususnya perpindahan kalor ya. Nanti kita harus belajar sama-sama ya mengenai Arduino. Kita akan mengundang kembali Bu Balgis khusus untuk belajar mengenai Arduino. Asik. Ya, siap. Saya pengen belajar sama Bu Balkis, Bu. Iya. Nanti kita ada. Paling tadi Bu Balkis boleh penambahan ya, Bu Syifa. Iya. Tadi pertanyaannya Ayu ya bagus sekali. Kalau misalnya api unggun itu, jadi kalau kita dekat-dekat api unggun dan merasakan panas, itu apakah yang terjadi pada diri kita itu radiasi atau konveksi? Betul ya. Jadi pertanyaan ini cukup kritis. Sebetulnya jawabannya seperti ini. Jadi kalau konduksi dan konveksi itu bisa dibedakan dengan ada atau tidaknya partikel yang ikut pindah seperti itu. Kalau tadi konduksi kan dia menghantarkan panas, tapi partikelnya tidak berpindah. Bisa dibuktikan dengan tidak berubahnya bentuk dari besi atau zat padat lainnya seperti itu. Kalau misalnya konveksi itu diikuti dengan perpindahan partikel. Nah, sedangkan kalau radiasi ini dia dapat terjadi tanpa harus adanya media. Jadi kalau misalnya tidak ada media sekalipun, radiasi itu masih bisa terjadi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Ayu dekat-dekat dengan api unggun, Ayu merasakan panas, nah itu adalah contoh dari radiasi. Walaupun di situ ada gas ya, jadi gas itu tidak akan menghambat, tapi kalau misalnya tidak ada gas pun, itu akan tetap terjadi seperti itu. Bukannya ada udara, jadi bukan udara ya, Bu ya? Yang sebagai medianya. Kalau misalnya radiasi itu tidak membutuhkan, kalaupun di situ tidak ada udara, akan bisa tetap terjadi seperti itu. Oke, baik anak-anak, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kembali. Sebelum itu, Ibu ingin ada satu anak atau yang ingin menyimpulkan kira-kira ketiga praktikum ini. Apa kesimpulan dari ketiga aktivitas yang telah kita lakukan? Coba ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, duduk. Jadi kesimpulannya yang menurut pemahaman saya sendiri, Ibu, setelah tadi melihat demonstrasi dari praktikumnya Bu Balkis yang sangat menakjubkan, jadi kalor itu bisa berpindah pada zat padat, zat cair, gas, ataupun ruang hampa udara. Bisa ditandakan dengan peristiwa konduksi, konveksi, dan juga radiasi, Ibu. Kalau konduksi itu perpindahan panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah,
dan melalui zat perantara tanpa adanya perpindahan partikel. Kemudian kalau konveksi itu perubahan suhu, perpindahan energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah dan diikuti perpindahan partikelnya Ibu. Seperti tadi air yang dikasih warna Ibu. Kemudian kalau yang terakhir itu radiasi, perpindahan panas tanpa ada zat perantara. Tapi mungkin nanti bisa saya juga, ini ada pertanyaan sedikit Ibu. Kalau tadi kan Ibu untuk konveksi dan juga konveksi itu kan ada perpindahan partikel. Kemudian konduksi tidak ada perpindahan partikel. Nah, kalau untuk radiasi itu gimana Ibu? Mungkin itu sih kesimpulannya. Barangkali nanti bisa dilengkapi sama Bu Balkis. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Dudu. Kesimpulannya sudah cukup baik. Jadi memang perbedaannya itu perpindahan kalor antara konduksi, konveksi, radiasi yaitu pada perpindahan partikelnya dan juga zat pelantaranya. Jadi ketika perpindahan kalor melalui media, kita sebut konduksi dan juga konveksi. Nah, jika dipecah kembali, konduksi dan konveksi itu perbedaannya konduksi perpindahan partikelnya tidak berpindah karena umumnya terjadi pada zat padat. Sehingga yang berpindah itu hanya kalornya, namun partikelnya tidak berpindah. Nah, ketika perpindahan kalor konveksi, partikelnya ikut berpindah. Jadi terjadi pada fluida, yaitu gas dan juga zat cair. Seperti itu. Jadi konduksi dan konveksi keduanya membutuhkan media. Selanjutnya radiasi, perpindahan kalor tidak membutuhkan media sehingga tidak ada yang berpindah. Namun perpindahan kalornya itu dalam bentuk gelombang seperti itu. Dan terjadi bisa pada ruang hampa ataupun tidak. Selanjutnya mungkin Bu Balgis ada yang ingin disampaikan mengenai kesimpulan ini atau menambahkan sebelum kita akhiri juga pertemuan ini. Baik Bu Balgis, dipersilakan. Ya, siap. Bu Syifa, saya setuju dengan jawaban Bu Syifa tadi ya. Karena radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa harus melalui media, jadi sudah pasti jawabannya itu tidak ada perpindahan partikel ya, karena kan tidak ada medianya juga, jadi partikelnya dari mana? Seperti itu. Jadi tidak ada perpindahan partikel, dan tadi betul, panasnya itu berupa gelombang. Jadi gelombang itu kan dia bisa berpindah tanpa harus ada media, seperti itu. Bagus, Syifa, terima kasih. Oke, Bu Balgis, terima kasih banyak. Anak-anak, ada yang ingin bertanya kembali atau ada yang ingin disampaikan kepada Bu Balgis sebelum Bu Balgis meninggalkan ruang Zoom ini? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Oke, baik. Sudah jelas, Ibu. Sudah cukup jelas ya, anak-anak. Baiklah, jika sudah jelas, mungkin untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor dalam konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Jadi, Ibu ingin kalian membaca kembali modul yang sudah dibagikan mengenai faktor-faktor tersebut. Oke, terima kasih kepada Bu Balgis untuk kedatangannya. Semoga kita masih bisa bertemu kembali. Oke, kita akhiri pertemuan IPA ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya.